Halo Sobat Kabaroto, kembali lagi di YouTube channel Kabaroto. Nah, di sebelah gua ini udah ada mobil listrik yang cocok banget buat kalian yang udah menyetir. Ini adalah MG S5 EV, small SUV dari Tiongkok yang punya rasa berkendara fun to drive dan juga desain yang sporty. Nah, kalian penasaran gak nih fitur-fitur mobil ini dan juga rasa berkendaranya? Simak terus di YouTube channel Kabaroto. Jadi buat yang belum tahu, MG S5 ini udah dijual di Indonesia sejak Februari 2026. Dan mobil ini dijual dengan 3 varian. Yang paling bawah itu tipe Ignite, harganya itu 333 jutaan. Terus ada lagi tipe yang menengah, tipe Magnify, harganya itu 355 jutaan. Dan ada lagi tipe yang paling tinggi, yaitu mobil yang kita review ini, itu tipenya adalah Magnify Max, jadi harganya itu 455 jutaan. Nah, bedanya itu ada di fitur dan baterai. Kalau tipe Ignite sama Magnify itu pakai baterai 49 kWh. Yang varian Ignite jarak tempuhnya bisa 415 km, sedangkan yang Magnify jarak tempuhnya cuma 410 km. Sedangkan tipe yang Magnify Max itu pakai baterai 62 kWh dan dia punya range 515 km. Dan semua tipenya menggunakan penggerak roda belakang, makanya bisa fun to drive banget. Nah, kira-kira gimana nih dengan bagian depannya? Yuk kita bahas. Ya, jadi gue suka banget sama bagian depannya karena desainnya itu sangat sporty, simple, nggak kebanyakan aksesoris yang rame-rame. Ini yang gue suka. Jadi desainnya itu clean, dia lampunya udah DRL dan udah full LED. Terus di mobil ini karena udah ada kamera 360, makanya di bagian depan ini ada kamera dan juga sensor. Terus yang menarik juga ada di bawah sini nih. Mobil ini sudah ada fitur Active Grill System. Jadi begitu butuh pendinginan lebih, dia grill bagian bawahnya itu akan terbuka untuk mengalirkan udara masuk ke dalam radiator. Jadi memang sebenarnya mobil listrik itu juga punya cooling system untuk ngedinginin baterainya, guys. Nah, kira-kira bagian kap depan ini ada apa sih? Yuk kita lihat. Jadi bagian depannya ini sayangnya tidak dilengkapi oleh front trunk atau bagasi karena memang ini adalah tempat buat naruh baterai dan electrical systemnya. Jadi karena ini tipe yang Magnify Max, dia kapasitas baterainya 62 kWh dengan tenaga 201 daya kuda. Nah, sekarang kita lihat bagian sampingnya nih. Ini dia bagian sampingnya, dia punya dimensi yang cukup gede untuk sebuah SUV compact. Dia panjangnya 4,4 meter, lebar 1,8 meter, dan tingginya 1,6 meter. Terus memang dia desainnya itu clean banget ya. Nggak ada side body molding, terus juga nggak ada aksesoris add-on over fender yang norak. Jadi memang desain mobil ini benar-benar clean dan enak banget dilihat. Terus kelebihan mobil ini tuh ada di distribusi bobotnya. Karena distribusi bobot mobil ini adalah 50/50. Itu seperti distribusi bobot di sport car ya. Jadi udah pasti mobil ini punya handling yang sangat stabil. Terus juga untuk penggunaan suspensi dia udah pakai MacPherson strut di depan, yang belakang itu pakai 5-link. Makanya dia bantingannya bisa stabil banget dan dipakai nikung agresif, mobil ini masih terkontrol dengan sangat baik. Rem depan belakang udah cakram, terus udah ada ABS, EBD. Nah, ada pembeda nih antara tipe Ignite sama tipe Magnify dan juga Magnify Max, yaitu ada di peleknya. Tipe Ignite itu pakai ring 17, sedangkan tipe Magnify dan Magnify Max itu pakai pelek ring 18 dibalut dengan ban 225 profil 55. Jadi dia untuk ukuran peleknya lumayan gede. Terus juga di mobil ini udah dilengkapi kamera 360, makanya di bagian spion dia udah ada kamera. Terus di mobil ini juga udah tersedia roof rail. Ini add-on, kalian bisa masang roof box kalian. Nah, terus juga dia udah fast charging yang dayanya itu gede banget, yaitu 150 kW. Itu gede loh. Dan makanya untuk tipe yang Ignite sama Magnify, dia fast chargingnya dari 10% sampai 80% itu memakan waktu 24 menit. Sedangkan kalau yang tipe Magnify Max, karena baterai lebih gede, dari 10% sampai 80% itu hanya memakan waktu 26 menit. Jadi kalian ngecas, tinggal ngopi, aktivitas yang lain udah selesai. Baterainya full lagi. Nah, kira-kira bagian belakangnya seperti apa? Yuk kita lihat.
Nah, ini dia nih bagian belakangnya. Jadi sama-sama futuristik karena dia punya lampu yang nyambung ya, dan lampunya udah LED juga, serta dia udah punya rear wiper sama rear defogger. Terus di mobil ini untuk tipe yang Magnify sama Magnify Max udah tersedia power tailgate. Jadi memang kelebihan di mobil ini dia punya space bagasi yang cukup luas meskipun ini SUV compact. Untuk jok roda keduanya nggak dilipet, itu space-nya bisa mencapai 453 liter. Sedangkan kalau jok roda keduanya itu dilipet, dia kapasitasnya menjadi 1411 liter. Jadi untuk bepergian jauh, ngangkut barang-barang yang banyak, mobil ini udah lebih dari cukup. Kira-kira di sisi interior, gimana sih fitur-fiturnya? Yuk kita langsung tes aja. Oke guys, ini dia nih interiornya. Jadi yang gue suka dari interior MG S5 EV ini adalah dia masih ada tombol fisik. Tidak seperti mobil Tiongkok pada umumnya ya, yang semua pengaturannya itu lewat layar. Nah, enaknya di mobil ini masih ada tombol fisik. Contohnya di sini ada buat volume, ada buat pengaturan AC, speed fan sama pengaturan suhu. Ini bisa. Terus dia perselengnya ada tombol fisik. Terus dia untuk rem parkirnya ada tombol fisiknya, dan juga untuk pengaturan spion dia masih ada tombol fisik. Makanya mobil ini masih sangat memudahkan banget lah untuk disetir. Terus yang enaknya juga di mobil ini dia punya material interior yang premium. Dashboardnya itu mayoritas bahan kulit soft touch. Terus dilengkapi dengan aksen karbon di bagian tengah sini. Terus untuk jok dia enaknya pengaturannya udah elektrik ya untuk tipe yang Magnify sama Magnify Max. Terus udah ada ventilated seat. Dan juga dia udah tersedia tilt dan telescopic steering. Makanya posisi nyetir ini bisa ergonomis banget. Terus di bagian konsol tengah ada wireless charging, ada persneling yang masih model knob, ada 2 buah cup holder, sama ada laci penyimpanan yang terbuka. Terus head unitnya ini juga nggak gede ukurannya, cuma dia pas. Dia ukurannya 12,8 inci yang udah bisa support Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, kamera 360, bahkan dia udah built-in GPS. Terus kalau kalian yang mau nonton YouTube, di mobil ini bisa banget ya. Dia udah built-in YouTube, Spotify, TikTok, sama Amazon Music. Terus enaknya juga dia persentase baterai juga ada di sini, pengaturan AC juga udah bisa di sini. Terus di mobil ini tuh udah ada 15 fitur ADAS, dan itu nyetingnya juga lewat head unit guys. Nah terus di sini memang saya mode berkendaranya dia belum ada tombol fisiknya, cuman nggak apa-apa nih, gampang tinggal ke driving control sama ada beberapa driving mode. Terus untuk di bagian panel instrumen dia ukurannya 10,25 inci yang menampilkan persentase baterai, jarak range kita, sama pengatur kecepatan dan juga mode berkendaranya. Terus di bagian setir udah ada audio assist control, udah ada tombol buat adaptive cruise control. Terus dia di interiornya ini udah tersedia 7 airbag guys. Semua tipe udah 7 airbag dan itu banyak banget hitungannya. Dan untuk tipe Magnify sama Magnify Max dia udah tersedia 6 speaker. Tidak seperti yang Ignite yang ada tersedia 4 speaker. Terus di mobil ini udah tersedia panoramic sunroof guys. Jadi selain bisa dibuka tirainya, kacanya juga bisa dibuka. Dan tenang aja, kalau kacanya ini ditutup, dia ada tirai yang bisa lumayan cukup nahan panas lah. Buktinya di siang bolong gini kita nggak ngerasa kepanasan dari bagian atas. Nah kira-kira bagian row keduanya itu seperti apa? Yuk kita cobain aja. Wih. Ini dia nih salah satu kelebihan dari MG S5 EV, karena dia punya row keduanya yang lega banget. Di depan posisi nyetir gue, memang gue nyetirnya agak selonjoran dan tinggi gue 175 cm. Ini untuk legroom lega banget dan kaki kita bisa diselonjorin di bawah jok. Serta untuk headroom ini masih cukup luas. Ya, jadi buat postur yang tingginya di bawah 190 cm, duduk di jok row keduanya ini masih nyaman banget. Terus dia joknya enaknya udah isofix dari bahan kulit, udah tersedia 2 buah cup holder. Dan juga untuk pelipatan joknya dia udah bisa konfigurasi 60-40, makanya dia punya kapasitas bagasi yang sangat luas. Terus dia udah ada AC, udah ada USB Type-C di bagian konsol tengah. Kalau Type-C di bagian depan itu ada 2 buah. Tapi memang sayangnya jok keduanya ini nggak bisa di recline ya pengaturannya, jadi fix begini aja. Makanya posisi duduknya masih cukup tegak. Tapi tenang aja, karena kontur joknya itu yang cukup lembut, makanya dia masih nyaman untuk perjalanan jauh. Nah kira-kira rasa berkendara seperti apa sih? Kira-kira fun to drive, nyaman, atau justru enggak? Yuk langsung aja kita test drive. Oke Sobat Kabroto, sekarang gue lagi test drive MG S5 EV ini. Dan ini tipe yang paling tinggi yaitu Magnify Max. Jadi dia punya kapasitas baterai yang paling gede.
Tapi sebenarnya kalau begitu lu nyetir mobil ini, yang menjadi daya tarik dari MG S5 EV ini adalah dari rasa berkendaranya, karena rasa berkendara mobil ini sangat fun to drive. Dibandingkan dengan kompetitornya gitu ya, yang cenderung boring, cenderung biasa aja. Kalau di mobil ini nih bikin kita ketagihan nyetir karena memang rasanya fun to drive banget. Fun to drive itu mulai dari posisi nyetirnya dulu nih. Jadi posisi nyetir mobil ini bisa dibilang salah satu yang paling ergonomis di kelasnya, karena dia pengaturan joko udah lengkap ya, udah full elektrik, terus dia pengaturan setirnya juga udah tilt dan teleskopik, terus dia punya posisi nyetir yang sangat ergonomis, karena dari jarak kaki kita ke pedal, jarak tangan kita ke setir itu sangat pas banget. Itu bener-bener pas, dan kita nyetir tuh sama sekali nggak pegel, ditambah joknya itu yang empuk, serta yang sangat memudahkan juga visibilitas mobil ini karena cukup luas lah. Kaca belakang aja yang nggak sempit, cuman untuk pandangan ke depan, ke kanan kiri itu luas banget karena pilarnya nggak terlalu gede. Terus hal yang menjadi daya tarik mobil ini sendiri itu adalah handlingnya guys. Handling mobil ini bisa dikatakan yang paling terbaik di kelasnya ya. Dia itu stabil, rigid, dan tirnya itu direct banget. Mobil ini ketika dipacu di kecepatan tinggi dan dibelokkan secara agresif, mobil masih terkontrol dengan sangat baik dan memiliki body roll yang minim banget, bener-bener minim guys. Ini rasanya kayak sport car sih handlingnya sih. Suspensi depan udah pakai MacPherson Sturt, yang belakang itu pakai 5-link, jadi semuanya udah independen ya, udah full independen. Itu yang bikin mobil ini makin nempel ke tanah, karena tiap rebound shock itu bener-bener ngikutin dari kontur jalannya sendiri, makanya mobil ini bisa stabil banget. Ditambah setir mobil ini tuh direct banget ya. Setir mobil ini direct, begitu kita belokin secara agresif, bodinya itu nurut, nggak kemana-mana ya. Mungkin hal ini karena ini ya, distribusi bobotnya yang 50 banding 50. Karena pabrikan kalau bikin mobil distribusi 50-50 itu agak susah guys. Harus ada yang salah satu yang dikorbankan. Dan juga memiliki development dan R&D yang lama. Nah ini mobil ini udah 50-50, makanya bisa punya kontrol yang sangat baik. Secara teknis distribusi bobot 50-50 itu bisa didapatkan karena letak baterainya yang agak ke depan, serta mobil ini berpenggerak roda belakang. Makanya ada gardan, ada bobot di belakang, bobot tambahan supaya distribusi bobotnya itu seimbang. Terus kita ngomongin baterainya nih ya, karena ini tipe yang paling tinggi, tipenya ini adalah Magnify Max, baterainya itu 62 kWh. Jadi untuk baterai yang 62 kWh ini punya tenaga 201 daya kuda dan torsi 350 Nm, dan kita akan coba nih. Torsinya itu instan banget ya. Kita cobain lagi. Kenceng banget ini guys. Nah sekarang kan kita coba lagi pas putar balik, dan kita akan matiin traction control-nya nih. Oke, kita coba. Jadi mobil ini memiliki angka akselerasi 0-100 km per jam itu sekitaran 6-7 detik dan memiliki kecepatan maksimal di sekitaran 180 km per jam. Itu untuk sebuah performa di SUV compact ya, itu udah lebih dari cukup guys. Dan termasuk kencang loh ini. Dan juga yang gue suka ya, yang menjadi salah satu kelebihan juga di mobil ini, dia itu mobil listrik yang anti endut-endutan. Kebanyakan mobil listrik Tiongkok ya, dia tuh punya pedal gas yang jerky dan juga pedal rem yang terlalu sensitif. Makanya buat orang yang nggak biasa, itu nyetirnya suka endut-endutan. Bahkan di beberapa mobil Tiongkok pada umumnya, dia punya regenerative braking yang terlalu kasar. Nah makanya buat yang nggak biasa, pasti nyetirnya akan nggak enak guys. Beda dengan mobil ini. Mobil ini itu ada pengaturan sensitivitas regenerative braking, terus ada pengaturan comfort braking. Makanya saat kita injak pedal gas dan pedal rem itu terasa halus banget dan anti endut-endutan. Jadi mobil ini begitu di stop and go dan ketika kita ingin berakselerasi, dia tidak memberikan rasa yang kagok atau rasa jerky gitu. Makanya mobil ini sangat nyaman untuk dikendalikan di dalam kota ya. Terus di mobil ini tuh ada fitur namanya One Pedal Drive. Jadi itu memanfaatkan regenerative braking yang sangat kuat sehingga kita begitu ingin berhenti nggak usah injak rem, tinggal lepas gas aja mobil langsung berhenti. Nah kita tinggal pelanin, mobil langsung berhenti. Nah enak nih ya, jadi kaki kita nggak perlu ke pedal rem lagi. Dan ketika ingin membutuhkan pengereman yang lebih maksimal, itu kita tinggal injak rem aja bisa. Dan juga untuk jarak tempuh tipe Ignite, Magnify sama Magnify Max itu beda-beda ya. Tipe Ignite itu punya jarak tempuh
415 km, tipe Magnify itu punya jarak tempuh 410 km, sedangkan untuk tipe Magnify Max itu punya jarak tempuh 515 km. Nah, ini punya jarak tempuh yang paling tinggi nih. Terus juga di mobil ini tuh udah tersedia fast charging dengan daya 150 kW dan itu gede banget. Makanya untuk tipe yang Ignite sama Magnify, dia dari 10% sampai 80% itu cuma memakan waktu 24 menit. Sedangkan untuk tipe yang Magnify Max, karena baterai lebih gede, itu memakan waktu 26 menit dari 10 sampai 80%. Namun karena punya rasa berkendara yang fun to drive atau memiliki handling yang sangat stabil, memang konsekuensinya dibandingkan suspensinya. Karena memang bandingan suspensi mobil ini sedikit agak keras. Cuman kerasnya masih dalam batas wajar, bukan keras yang sangat berlebihan ya. Ini kerasa masih cukup nyaman, travel suspensinya masih main meskipun dia rebound-nya itu cepet. Itu yang bikin sedikit agak keras. Terus enaknya di mobil ini meskipun wheelbase panjang, radius putarnya masih cukup baik yaitu 5,1 meter ya. Jadi untuk putar balik di jalan sempit, mobil ini masih sangat gesit. Terus juga untuk keamanan, mobil ini udah dilengkapi oleh 15 fitur ADAS yang sangat lengkap ya. Udah ada rear collision traffic alert, udah ada adaptive cruise control, rear cross traffic alert, udah ada forward collision warning, udah ada lane keeping assist. Pokoknya untuk segala safety di mobil ini udah lebih dari cukup, apalagi airbag di mobil ini ada 7 buah di semua tipe. Ini banyak banget airbagnya. Terus juga yang menjadi daya tarik tersendiri saat nyetir mobil ini adalah mobil ini masih punya banyak tombol fisik yang sangat memudahkan. Kebanyakan mobil Tiongkok itu semua pengaturannya lewat layar yang itu bener-bener ribet, bikin bahaya dan ngeselin ya. Kita tuh nyetir jadi terdistraksi gitu dengan hanya mengatur pengaturan yang ada di dalam mobil. Sedangkan di mobil ini masih ada tombol fisik yang tinggal kita arahin jari kita, udah selesai pengaturannya. Contohnya ya, di mobil ini udah ada pengaturan AC yang masih pakai tombol fisik ya. Jadi dia untuk ngatur speed fan sama suhu itu ada tombolnya. Terus ngatur volume juga ada tombolnya, nggak perlu lagi kita ngotak-ngatik di layar biar bisa diputer-puter di bagian tengah sini. Udah gitu di mobil ini punya rem parkir yang ada tombol fisiknya juga, kebanyakan kan mesti lewat layar ribet tuh ya. Terus juga dia punya pengaturan spion yang masih ada tombol fisiknya, letaknya ada di bawah sini nih. Jadi kita nggak perlu lagi tuh ke head unit, terus kita pencet-pencet, yang bikin ribet. Jatuhnya kan malah nyusahin kan ya, kalau pengaturannya itu semuanya lewat head unit. Nah, dengan ada tombol fisik di mobil ini, nyetir itu masih sangat mudah. Dan kita nggak stres gitu, dengan hanya ngatur-ngatur tombol yang semuanya ada di head unit itu yang ngeselin. Bisa jadi saran juga untuk mobil Tiongkok ke depannya lain kali, kalau ada pengaturan yang sifatnya itu urgensi, misal pengaturan spion atau rem parkir elektrik, itu harus ada tombol fisiknya guys, supaya bisa lebih gampang untuk disetir sama driver. Jadi dengan harga 300 jutaan, mobil ini udah lebih dari cukup untuk mobilitas sehari-hari buat Anda yang ingin mengedepankan fun to drive dan juga easy to drive. Jadi mobil ini sangat cocok buat yang udah menyetir. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kaburoto selanjutnya. Dadah!